Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita sekarang akan belajar tentang sifat-sifat gradien. Nah, di sini sifat-sifat gradien ini ada 4, ya. Yang pertama ada gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, maka ini M, itu apa? Gradien, sama dengan 0. Kemudian gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y, didapat ini rumusnya adalah gradiennya adalah tidak ada, gitu ya, sehingga tidak ada. Kemudian yang ketiga, gradien dua garis yang sejajar. Ingat, yang sejajar ini adalah M1 sama dengan M2. Artinya gradien yang pertama, garis yang pertama dengan gradien garis yang kedua itu nilainya sama. Kemudian yang ketiga, gradien dua garis yang tegak lurus. Nah, jika dua gradien tersebut, garis pertama dan kedua dikalikan, maka hasilnya negatif 1. Jika nanti dikalikan hasilnya bukan negatif 1, maka itu bukan garis yang tegak lurus. Itu bukan. Jadi harus negatif 1. Nah, kemudian kita akan lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang gradien dua garis yang sejajar dan gradien dua garis yang tegak lurus. Dan dalam hal sifat gradien ini tidak lepas dari rumus yang melalui dua titik, yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, di mana rumus ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Dan ini kita akan digunakan lagi. Baik, ini adalah contoh gambar-gambar dan garis pada sifat-sifat gradien. Di sini. Yang pertama ini adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu X ini ya. Dengan sumbu X. Nah, ini kita ketahui ini adalah koordinat kartesius, gitu ya. Yang ini adalah X, yang tegak ini adalah Y, dan ini ada garis nih, yaitu garis K melalui dua titik. Betul ya? Garis K melalui dua titik. Titik yang pertama, titik yang kedua. Nah, ini ada bulatan kecil 2, artinya garis K melalui dua titik. Nah, kemudian, karena ini adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, nah lihat, ini garis K, kemudian ini garis X. Nah, jika ada garis K dan garis X seperti ini posisinya, ya, nah ini namanya adalah sejajar. Garis K sejajar dengan sumbu X, gitu, ya. Artinya sejajar ini, jika garis X, sumbu X, dan garis K ini kita teruskan nih, ujung, X juga di ujung terusin, ini tidak akan saling bertemu. Nah, itulah garis yang sejajar. Jadi, ingat, jika garis K dan sumbu X ini kita teruskan, ini tidak akan bertemu, tidak akan berpotongan. Nah, inilah garis yang sejajar. Kemudian yang kedua ada gradien garis. Oh iya, dan garis yang sejajar dengan sumbu X, ingat, ini mempunyai gradien. M-nya adalah 0. Kemudian gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau tadi kan horizontal, gitu ya. Sekarang vertikal gini, tegak. Ini Y, ini garis I. Nah, garis I juga melalui bulatan 2 titik kecil ini. Artinya garis I melalui 2 titik, gitu ya. Sejajar dengan sumbu Y. Lihat, ini sumbu Y tegak, yang I pun juga sama tegak. Artinya ini jika diteruskan tidak akan saling berpotongan. Maka garis I kepada sumbu Y ini sejajar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah garis I ini sejajar dengan sumbu X? Tidak sejajar, karena lihat, garis I dan sumbu X ini udah berpotongan, maka ini bukan sejajar, gitu ya. Dan ini tidak memiliki gradien, atau di sini simbolnya M-nya adalah, nah, hingga, gitu ya.
Nah, pada dua gradien inilah kita akan perdalam, ya, terakhir. Nah, ini gradien dua garis yang sejajar. Nah, coba lihat, ini ada dua garis. Garis K dan garis L. Coba lihat, garis K melalui dua titik. Nah, ini. Garis L juga sama melalui dua titik. Nah, jika ada garis seperti ini, dua garis seperti ini adalah artinya dua garis yang sejajar, gitu ya. Nah, untuk gradien garis yang sejajar ini sama, ya, M1 sama dengan M2, atau karena ini K, ini I, atau LI misalkan, maka ini MK sama dengan MI. Nah, gitu ya. Gradien garis K sama dengan gradien garis I, karena sama, begitu. Paham ya? Jadi jika misalnya gradien garis K-nya adalah 3, maka otomatis gradien garis I pun pasti 3. Jika gradien garis I ini adalah negatif 5, maka garis K pun sama, negatif 5. Itulah keistimewaan dari garis yang sejajar. Kemudian di sini ada gradien dua garis yang tegak lurus. Untuk gradien ini, coba kita lihat dulu gambarnya. Nah, di gambar ini berbeda dengan yang sejajar. Jadi kalau misalkan sini tegak lurus, ini berpotongan nih, ya, ini garis K, garis I ini berpotongan, tetapi menimbulkan garis siku-siku, sudut siku-siku. Nah, inilah garis dua garis yang tegak lurus, gitu ya. Ini berpotongan, ini mah tidak. Gitu, itulah bedanya tegak lurus dari segi gambar. Kemudian dari segi gradiennya, ini adalah gradien yang pertama dikali gradien yang kedua, ini harus negatif 1. Jadi jika nanti misalkan garis K-nya dapat gradiennya 2, kemudian garis I-nya misalkannya adalah 5, coba dikalikan. 2 dikali 5 hasilnya negatif 1, bukan? Ya, kalau bukan berarti bukan tegak lurus. Kalau benar hasilnya negatif 1, berarti itu adalah tegak lurus. Gitu ya. Nah, baik, kita akan bahas yang gradien dua garis yang sejajar. Nah, baik, coba perhatikan. Pertama, kalian harus cari dulu dari gradien. Mau gradien K atau yang I juga silahkan, ya. Nah, sekarang kita coba yang mencari yang K. Garis K melalui titik. Nah, ini kan A. Itu apa? Di sini ada di titik X nih, negatif 2. Oh, berarti ingat kalau menentukan titik itu adalah pertamanya X dulu. Ini negatif 2, itu ya. Y-nya berapa? Karena berhubung Y-nya di sini, nah berarti 0 Y-nya ya. Jadi negatif 2,0. Nah, ini betul. Dan B-nya, nah di sini. Berapa X-nya? Ingat, kita harus X dulu. X-nya, karena di sini titiknya, ke bawah berarti. X-nya 0. Ya, jadi 0, Y-nya 2. Jadi 0,2. Ini kita namakan titik B, 0,2. Nah, titik A dan titik B ini dilalui oleh garis K, kan? Nah, maka dari itu kita harus cari dulu gradien dari garis K. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan rumus yang pertemuan sebelumnya melalui garis yang melalui dua titik. Gradien melalui dua titik ini. Ya. Baik, coba perhatikan. Kita akan tulis dulu, misalnya nih, titik A, berarti ini X, ini Y, maka ini X1, ini Y1. X1-nya adalah negatif 2, ini. Kemudian Y1-nya adalah 0. Kemudian pada titik B, karena ini sudah X1, ini Y1, maka ini otomatis X2, Y2. Didapat X2-nya 0 dan Y2-nya 2. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita sekarang tinggal masukkan ke rumusnya. Ingat, ini gradiennya karena titik AB, jadi M, AB. Atau karena garis K, maka M, K. Boleh, ya. Tidak masalah. Nah, ini rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya berapa? Yaitu adalah
2 ini, Y2 dikurangi Y1-nya 0. Kemudian per X2 dikurangi X1. X2-nya 0 dikurangi berapa X1-nya? Negatif 2. Tulis negatif 2. Kemudian 2 dikurangi 0, 2. Ingat, ini ada negatif, ini ketemu negatif menjadi plus. Jadi 0 tambah 2, 2. Maka 2 dibagi 2, 1. Gitu ya. Maka gradien garis K atau AB ini adalah 1. Nah, berapakah gradien garis yang satunya lagi? Ya, ini. Nah, karena kita sudah tahu ini adalah sejajar, maka gradien garis I pun ini pasti sama. Sama dengan gradien garis K. Berapa? Ya, 1 berarti. Coba kita buktikan. Garis I ini melalui 2 titik. Yang pertama, yaitu adalah 0, negatif 1. Lihat. Karena ini kita utamakan yang C dulu. A, B, C. Berarti ini, lihat ada di sumbu Y. Berarti kan 0 dulu. X dulu kan. X, Y. Di sini X-nya berapa? Ini kan 0. Y-nya berarti negatif 1. Berarti 0, negatif 1. Ini untuk titik C. Dan untuk titik D, berarti kita X, Y. X-nya dulu. X-nya berapa? Nah, ini X-nya 1. Y-nya, kan dia kan ya. Nah, di sini kan 0 nih. Jadi 1,0. Nah, betul ya. 1,0. Setelah kita tentukan titiknya, sekarang kita cari X1, Y1, X1-nya 0, Y1-nya negatif 1, X2, Y2, X2-nya 1, kemudian Y2-nya 0. Nah, setelah kita temukan, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus yang melalui 2 titik, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi 0 dikurangi berapa Y1-nya? Negatif 1, tulis bawahnya X2 kurang, maaf ini harusnya X2 kurang X1 ya. Jadi hasilnya adalah 1 kurangi 0. Maka ingat, negatif ketemu negatif menjadi tambah. 0 tambah 1, 1. 1 kurang 0, 1. 1 bagi 1, 1. Nah, kan benar kan? Jadi gradien garis K ini sama dengan gradien garis I. I dan K itu gradiennya sama. Ya pastilah, karena ini sejajar. Karena rumusnya juga M1 sama dengan M2. Gitu. Ya. Nah, ini berarti kan sama. Setiap garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Begitu. Nah, kemudian sekarang pada gradien dua garis yang tegak lurus. Nah, dari garisnya ini sudah berbeda dengan sejajar. Ini berpotongan. Menghasilkan sudut siku-siku. Inilah garis yang tegak lurus. Ingat, ini adalah gradien yang jawabannya jika gradien yang satu dengan yang kedua dikalikan harus negatif 1. Namun sebelum ke sana kita harus tahu dulu ya, harus mencari dulu gradien dari masing-masing garis K dan garis I ini. Nah, coba kita ini kita garis K dulu. Garis K, coba lihat, garis K melalui 2 titik, ya kan? D dan C atau C dan D. Ya. Di sini C karena X, Y, X-nya 3, maka Y-nya otomatis 0. Jadi ini C-nya 3,0. Betul. Kemudian D-nya ini karena ada di Y, rumusnya adalah X, Y. Berarti X-nya berapa di sini kan tuh sejarannya. Y-nya 3. Jadi 0,3. 0,3. Setelah 2 titik ini kita tentukan, sekarang kita cari nilai X1, Y1, X2, Y2. Nah, berarti kan ini X1, Y1, ini X2, Y2. Dan ini adalah kita tentukan X1, Y1, X2, Y2. Kemudian kita masukkan ke rumus. Seperti biasa, Y2 kurang Y1. Y2-nya adalah 3, dikurangi Y1-nya adalah 0. 3 kurang 0. Kemudian X2 kurang X1. X2-nya adalah 0, dikurangi X1-nya adalah 3. 0 kurangi 3. Jadi 3 per negatif
3. 3 dibagi negatif 3 pasti negatif 1. Nah, ini adalah gradien untuk garis K, ya. Nah, sekarang kita cari gradien garis I dengan cara yang sama juga. Garis I melalui dua titik A dan B. A-nya berapa? Ini negatif 1, berarti negatif 1,0. Ya, betul. Kemudian yang B-nya ini, karena terletak di sumbu Y, berarti 0,1. 0,1. Seperti biasa, tentukan dulu X1, Y1, X2, Y2. Setelah kita tentukan, ketahui ini, sekarang kita langsung masukkan ke rumus saja. Y2 dikurangi Y1, 1 dikurangi 0, kemudian X2 kurang X1, X2-nya 0, dikurangi X1-nya negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Ya, 1 kurang 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Oke, gradien dari dua garis ini sudah kita temukan. Yang gradien garis K adalah negatif 1, kemudian gradien garis I adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan apakah kedua garis ini adalah tegak lurus. Maka caranya adalah dua gradien ini kita kalikan. Harus hasilnya negatif 1. Ingat, harus hasilnya negatif 1. Coba lihat, gradien AB atau K dikali gradien CD atau I. Ingat, ini perkaliannya kebalik pun tidak apa-apa. Ya, 1 dikali negatif 1. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 1. Karena hasilnya negatif 1 sesuai dengan rumus dari tegak lurus, maka kedua garis ini adalah tegak lurus. Gitu. Ya, cara untuk menentukan apakah ini tegak lurus atau tidak, seperti itu. Paham ya? Dan ini tidak harus, oh ini garis K dulu deh. Ya, tidak harus. Kalian mau menentukan, oh saya itu ingin garis I dulu, silakan. Saya ingin garis K dulu, silakan. Tidak jadi masalah, gitu ya. Jadi ketukar pun tidak jadi masalah. Baik, cukup sekian untuk penjelasan pertemuan hari ini. Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.